Selamat siang pemirsa, saya Maria Hutasoid kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Angin puting beliung melanda kota Gunung Sitoli. Pelanggan PDAM Tirtanadi di Medan keluhkan tagihan air melonjak naik. Kadis Penat tinjau sasaran TMMD ke-110 Kodim Labuhan Batu. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Angin puting beliung melanda sebagian wilayah kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dini hari tadi. Akibatnya puluhan rumah warga rusak. Hujan deras disertai kilat petir disusul angin puting beliung terjadi sekitar pukul 00 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Cuaca buruk ini dirasakan di hampir seluruh wilayah kota Gunung Sitoli dan sekitarnya. Angin puting beliung telah menerjang rumah-rumah warga dan sedikitnya merobohkan bagian atap rumah. Kerusakan rumah paling terparah akibat angin puting beliung berada di wilayah Desa Saewe, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Robohnya bagian atap rumah membuat air hujan masuk ke dalam rumah sehingga rumah tergenang. Pada saat peristiwa tersebut, warga mengatakan tidak dapat berbuat banyak, namun hanya berusaha untuk mengungsikan anak-anak dan lansia di tempat aman, seperti di rumah warga yang belum terdampak angin puting beliung. Selain merobohkan atap rumah warga, beberapa pohon juga tumbang ke jalan dan satu bangunan rumah ibadah mengalami kerusakan. Belum dapat diperkirakan nilai dan jumlah kerugian akibat bencana tersebut. Namun warga berharap pemerintah hadir untuk membantu kesulitan yang mereka alami. Kira-kira jam 12 pas kejadiannya semalam, awalnya disertai dengan gemuruh, petir, dan lalu datanglah dengan tiba-tiba angin ini yang sekuat-kuatnya, artinya hampir semua rata dan berbunyi gemuruh kuat sekali. Kerusakannya atap semua hancur, sekitar 85% hancur dan tidak bisa ditempati, tidak layak untuk memasak, nggak bisa memasak dengan apa, karena semua terputus, lebih-lebih aliran listrik belum masuk. Haogomano Jega melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu, pemirsa, Polres Labuhan Batu menahan seorang oknum pejabat kepala desa yang melakukan tindak pidana kasus korupsi dana APBDes pada tahun anggaran 2017 dengan kerugian negara mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Setelah menjalani penyelidikan dan pemeriksaan di unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Labuhan Batu, akhirnya tim penyidik menetapkan seorang ASN yang merupakan oknum pejabat kepala desa Lobu Rampah periode 2017-2018 berinisial KH sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana APBDes tahun anggaran 2017 Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbaul, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pada tahun 2017 Lobu Rampah mendapat anggaran 1,3 miliar lebih yang bersumber dari dana desa, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi serta Silpa 2016 yang diperuntukkan beberapa bidang yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Namun hasil audit dan penyidikan oknum PJ Kepala Desa tersebut tidak merealisasikan seluruh anggaran belanja dan tidak melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan volume yang ditetapkan dalam RAB sebesar 300 juta lebih, serta tidak menyetorkan pajak yang dipotong sebesar 26 juta rupiah. Jadi pada saat melakukan kejahatannya, yang bersangkutan melakukan sendiri, ya, sendiri kegiatannya. Jelas hasil dari penyidikan dan audit dari BPKP bahwa memang ada kerugian negara yang ditimbulkan, ya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Yang bersangkutan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tahun 31 tahun
nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Atas tindakannya, oknum PJ Kades tersebut dipersangkakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, pelaku penganiayaan hingga korbannya tewas berhasil ditangkap Polsek Patumbak. Petugas terpaksa menembak pelaku karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Korban dianiaya karena diduga kelompok geng motor. Polsek Patumbak akhirnya berhasil membekuk pelaku penganiayaan hingga korban tewas. Pelaku yang diketahui berinisial RA warga Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, ditangkap di wilayah Tebing Tinggi. Pelaku terpaksa ditembak petugas karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Aksi penganiayaan yang berujung tewasnya MFR warga Medan Amplas sendiri berawal ketika pelaku mencari kelompok geng motor yang melintas di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, tepatnya di depan pabrik karet. Saat itu pelaku melihat segerombolan pengendara sepeda motor yang melintas. Melihat gerombolan sepeda motor, pelaku menganiaya korban dengan kayu hingga menyebabkan korbannya tewas. Namun gerombolan sepeda motor tersebut bukan gerombolan geng motor, tetapi hanya sekelompok remaja yang ingin balap motor. Menurut Kompol Arvin Fahreja Kapolsek Patumbak, korban yang tewas merupakan korban salah sasaran oleh sekelompok warga yang sedang mencari keberadaan geng motor yang meresahkan warga. Korban tewas setelah kepalanya dipukul pelaku dengan kayu. Pelaku juga sempat melayat ke rumah korban. Jadi pada kesempatan ini juga ya berhasil kami amankan satu orang pelaku ataupun tersangka dengan inisial RA alias R, yang mana ya korban pada saat itu bersama dengan 13 orang rekannya dengan mengendarai 7 unit sepeda motor pada saat melintas di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di seberang pabrik Asahan. Detik-detik aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka sempat rekam CCTV. Akibat penganiayaan hingga korbannya tewas tersebut, pelaku terancam pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pelanggan PDAM Tirtanadi di Medan keluhkan tagihan air melonjak naik. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pelanggan PDAM Tirtanadi cabang Padang Bulan mengeluhkan tagihan pemakaian air yang mendadak melonjak selama pemakaian Februari hingga Maret 2021. Kenaikan ini terjadi hingga 10 kali lipat dari bulan sebelumnya dan disebabkan peralihan sistem tata cara baca meter pelanggan dari manual menjadi elektronik. Keluhkan tagihan pemakaian air yang mendadak melonjak selama pemakaian Februari hingga Maret 2021, kantor perusahaan daerah air minum Tirtanadi cabang Padang Bulan Medan di Jalan Jamin Ginting dipadati pelanggan hingga Rabu sore. Kenaikan ini terjadi hingga 10 kali lipat dari bulan sebelumnya. Indra, salah seorang pelanggan, mengaku biasanya tagihannya hanya sekitar Rp300.000 dalam sebulan. Namun pada bulan Maret sekarang ini, tagihannya membengkak hingga Rp3 juta per bulannya. Padahal menurutnya pemakaian selama sebulan terakhir terhitung normal. Melihat tagihannya yang tidak wajar, dirinya langsung melapor ke kantor PDAM Tirtanadi Padang Bulan. 1 juta lebih. Maret 3.600.000. Ya, jadi kaget aja bayarnya gitu. Itu 3.600.000 berapa bulan, Bang? 1 bulan. 1 bulan, Bang. Bulan 2 1 juta, bulan 3 ini 3.600.000, 14.000. Bang, sebelum 3 juta itu pemakaian normal itu berapa, Bang? Bisa Bang kena tarifnya, Bang? Paling 200. Ada nih dari berapa bulan belakang ini 400, 500, 600. Ya habis itu 1 juta, biasa 300, 200 gitu.
Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Langganan PDAM Tirtanadi Cabang Padang Bulan, Zaman Karya Mendrova, menyampaikan permohonan maaf terkait lonjakan tagihan air tersebut. Ia menjelaskan bahwa lonjakan terjadi akibat pergantian atau peralihan sistem tata cara baca meter pelanggan dari manual menjadi elektronik. Di mana selama ini pembacaan meter perusahaan milik daerah ini masih manual, sehingga masih diragukan untuk validasinya. Akibat dari peralihan tersebut, banyaknya data dari petugas yang tidak benar, sehingga manajemen menerapkan kebijakan baru untuk membaca meter menggunakan handphone. Pertama-tama saya sampaikan permintaan maaf kami kepada para pelanggan kami yang mungkin pada bulan Maret ini mengalami sedikit lonjakan pemakaian akibat peralihan sistem pembacaan meter air pelanggan yang selama ini dilakukan secara manual menjadi menggunakan smartphone berbasis Android. Jadi pada saat pembacaan meter menggunakan sistem manual itu mungkin saja pembacaan meter itu tidak dilakukan secara maksimal, sehingga ada beberapa pemakaian pelanggan yang sebelum belum dikeluarkan semua, dan pada saat pembacaan menggunakan HP ini sekarang barulah ketahuan semua angka meter pemakaian pelanggan itu. Nah, kami telah memperoleh arahan dari pimpinan manajemen kami bahwa untuk membersihkan semua pemakaian pelanggan itu nanti ke depan supaya real, maka pemakaian yang melonjak itu harus dikeluarkan semua. Untuk kemudian ke depannya nanti mulai rekening upper dan seterusnya itu pemakaian pelanggan sudah real. Berapa dia pakai setiap bulan itulah pemakaiannya. Nah, tentu saja manajemen sudah mengantisipasi bahwa akan ada lonjakan pemakaian seperti ini. Makanya kemudian menerbitkan peraturan nomor 5 tahun 2021 bahwa pemakaian air pelanggan yang melonjak akibat pembacaan meter menggunakan HP ini bisa direduksi. Kalau dalam bahasa pasarannya itu dikurangi, Pak. Untuk kewenangan yang sudah dikasih kepada kami, bahwa kewenangan kami itu bisa mereduksi pemakaian pelanggan itu semaksimal mungkin, yaitu 50%. Tapi di atas 50% itu keputusannya adalah keputusan direksi. Jadi inilah sekarang yang sedang kita lakukan, bahwa kita menerima keluhan pelanggan untuk kemudian kita proses, dan nanti setelah diproses maka akan kita telepon pelanggannya untuk melakukan pembayaran. Untuk mengatasi keluhan para pelanggan, pihaknya mengatakan bahwa telah memberikan dispensasi dengan mengurangi 50% dari jumlah tagihan dengan beberapa pertimbangan, yakni jumlah orang dalam satu rumah, catatan pemakaian sebelumnya dan kemampuan ekonomi pelanggan, serta menerbitkan regulasi untuk mencicil sampai 6 kali pembayaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memastikan varian baru virus corona atau yang dikenal dengan Corona Inggris B117 sudah terdeteksi di Medan. Saat ini Gubernur masih menunggu hasil tracing dari tim medis di lapangan. Informasi mengenai adanya varian baru virus corona tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi di Jakarta Senin kemarin. Setelah ditemukan 2 kasus di Karawang pada awal Maret kemarin, kini ada penambahan 4 kasus, salah satunya di Medan, Sumatera Utara. Satgas COVID-19 Sumatera Utara mengkonfirmasi informasi masuknya varian baru virus corona di Medan tersebut bermula pada Januari lalu saat Satgas mengirim sampel swab ke Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada sampel swab pasien yang dikirim, ditemukan adanya mutasi virus B117. Saat ini, identitas pasien tersebut masih belum diketahui. Satgas memastikan pasien tersebut telah sembuh. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi selaku Ketua Satgas COVID-19 Sumatera Utara juga telah membentuk tim medis khususnya untuk melakukan penelusuran terhadap kasus ini, terutama kontak erat pasien. Namun sampai saat ini, dirinya masih menunggu hasil tracing tim medis yang dibentuknya. Edi pun masih enggan memaparkan lebih lanjut terkait kasus pertama adanya virus baru di Sumatera Utara tersebut. Evaluasi pendeteksian sudah saya tanda tangani adalah Dr. Inke dengan timnya. Nanti kita tunggu hasil deteksi dia tentang kesehatan. Saya tak bisa sampaikan sekarang karena itu sangat teknis. Tak boleh sembarang menyampaikan hal itu kalau tidak pasti. Oke? Sebelumnya Satgas COVID-19 juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu panik dengan adanya virus varian baru. Disiplin protokol kesehatan tetap harus dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus varian baru tersebut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rena TV.
Pemirsa, di tengah semarak hari jadi Kabupaten Toba ke-22 tahun pada 9 Maret lalu, Kabupaten Toba masih dihias dengan desa tertinggal yang jauh dari perkotaan. Dusun Parduaan Desa Meranti Utara, Kecamatan Meranti Utara yang berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Balige. Harus ditempuh sekitar 5 jam perjalanan dari pusat kota. Dusun Parduaan dihias dengan pemandangan alam yang indah, lahan persawahan masyarakat dan hutan alam yang sama sekali belum tersentuh. Udara segar alam Dusun Parduaan tidak membuat warga dusun tersebut merasa patah semangat untuk bekerja dan belajar meskipun setelah 75 tahun Indonesia merdeka, warga Dusun Parduaan belum pernah merasakan aroma pembangunan. Untuk mencapai lokasi Dusun Parduaan, harus melewati beberapa desa yang hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2, dan apabila turun hujan maka harus ditempuh dengan berjalan kaki akibat jalan yang terjal dan curam. P. Marpaung, seorang guru SD negeri di Parduaan, menjelaskan, sekolah tersebut sudah ada sejak tahun 1939 dan hingga saat ini masih berjalan seperti biasa. SD Negeri 17358 Parduaan saat ini memiliki 1 orang guru PNS dan 2 orang guru honorer, serta 12 orang siswa yang dibagi dengan 2 ruang kelas. Sebelumnya SD Negeri Parduaan memiliki kepala sekolah, namun telah meninggal dunia. Belum adanya pengganti kepala sekolah, sehingga membuat sekolah tersebut belum memperoleh bantuan dana BOS selama 1,5 tahun. Oh, gurunya yang tinggal sekarang cuma 1 lah PNS, 2 honor. Kalau jumlah siswa kita, Pak? Jumlah siswa 12 orang. 12 orang, Pak. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Berapa lokal, Pak? Termasuk 2 ruangan. 2 ruangan, Pak, ya. Jadi kepala sekolahnya, Pak, bagaimana, Pak? Kepala sekolah memang sudah meninggal pada tahun 2019 September. Sampai sekarang belum ada yang menggantikan posisi kepala sekolah di SD Parduan ini. Tidak ada tanggapan dari kecamatan atau kabupaten. Memang pada waktu itu sudah sempat saya laporkan siapa yang bertanggung jawab terhadap SD ini, tapi sampai sekarang belum ada. Memang betul dana BOS sampai sekarang tidak ada cair. Udah berapa lama, Pak? Sekitar 1,5 tahun, Pak. Tokoh masyarakat Dusun Parduaan Opung Putra Panjaitan ketika ditemui tim media mengatakan, selama ini daerah Parduaan sama sekali belum pernah merasakan pembangunan. Warga desa Parduaan sangat mengharapkan adanya pembangunan jalan dan penerangan lampu listrik oleh pemerintah. Kali nggak adanya bantuan sama masyarakat tertinggal di sini, nggak ada. Iya, Pak, ya. Kalau ongkos dari sini, Pak, biaya transportasi untuk membawa barang ke pasar tradisional yang ada di daerah kita ini, Pak, berapa, Pak, tarifnya, Pak? Oh, kalau per kilo dia 2.000 lah dari sini. 2.000 dari sini per kilo, Pak, ya? 2.000 rupiah, Pak, ya? Iya, sampai ke Meranti lah, Meranti Barat. Menanggapi hal tersebut, Bupati Toba Irpol Sitorus ketika ditemui saat perayaan Hari Jadi Kabupaten Toba ke-22 Selasa 9 Maret 2021 berjanji akan segera meninjau lokasi Dusun Parduaan dan segera melakukan pembangunan. Tanyakan adalah, saya besok akan ke sana, saya akan tinjau hal-hal apa yang diperlukan di sana. Ya, harus ada perubahan. Kita harus cukupkan guru dan juga masalah jalan atau apa yang belum tersedia di sana. Sejak merdeka mereka masih merasa tertinggal. Nah, kita akan segera ke sana, besok akan saya tinjau tempat itu dan kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Untuk dana BOS yang 1,5 tahun, Pak, yang belum mereka peroleh, Pak, bagaimana nanti, Pak? Nanti saya cek, nanti saya lihat itu bagaimana apa yang bisa kita lakukan. Nanti saya akan bicara nanti di Dinas Pendidikan. Ya. Jabarlin Saragi melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat meninjau titik-titik sasaran fisik TMMD ke-110 Kodim 0209 Labuhan Batu. Peninjauan ini sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TMMD yang sedang berjalan agar pencapaian target yang diinginkan lebih maksimal. Pada TMMD ke-110 bertema Sinergi Membangun Negeri yang digelar di 50 Komando Distrik Militer Indonesia, Kodim 0209 Labuhan Batu salah satu dari 6 kodim di bawah wilayah Kodam 1 Bukit Barisan yang turut melaksanakannya. Pada TMMD ini, Kodim 0209 Labuhan Batu melakukan pekerjaan sasaran fisik di Kabupaten Labuhan Batu Utara di antaranya pembukaan dan pengerasan akses jalan penghubung dua desa sepanjang 2.700 kali 10 meter, pembangunan 8 rumah tidak layak huni milik warga tidak mampu, dan perehapan 2 rumah ibadah. Selain itu terdapat juga sasaran non-fisik berupa penyuluhan-penyuluhan, yakni bela negara, wawasan kebangsaan, kesehatan, pertanian, pendidikan, narkoba, hukum, Kamtibnas, keagamaan, KB, LHK, pelayanan publik, pencegahan COVID-19, dan mitigasi bencana alam terhadap masyarakat sekitar TMMD yang dilakukan oleh 150 personil Satgas terdiri dari unsur TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri, serta elemen pemerintahan setempat sebagai wujud sinergitas membangun negeri. Kadispedad Brigjen TNI Nefra Firdaus, selaku Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi PJO TMMD menyebutkan, selain sasaran fisik untuk membantu percepatan pembangunan, guna meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya wilayah terpencil dengan mengefektifkan anggaran yang tersedia, TMMD juga lebih mampu menyentuh ke masyarakat di sekitaran dengan berbagai sasaran non-fisik lainnya. TMMD juga lebih mampu menyentuh ke masyarakat di sekitaran dengan berbagai sasaran non-fisik lainnya. Dari TMMD ini kita TNI membantu percepatan pembangunan di wilayah. Yang tadinya mungkin ini program sekian tahun ke depan baru dijalankan, dengan adanya TMMD, dia pasti akan lebih cepat dilaksanakan, lebih produktif waktunya, dan lihat aja apa yang dilakukan oleh TNI itu mungkin bisa lebih. Contohnya kalau sekarang itu 2,7 anggarannya untuk 2,7 km, tetapi ada bonus-bonus lain yang bisa dilakukan oleh TNI. Seperti contoh ada penambahan fasilitas infrastruktur lainnya diambil dari anggaran tersebut disisihkan. Dan yang paling penting, sentuhan kepada TMMD ini terhadap non-fisik, khususnya masyarakat di 2 desa ini, itu lebih dapat ya, karena mereka tinggal di pemukiman penduduk. Dan satu lagi yang paling istimewa, mungkin ada di antara mereka yang hanya selama ini melihat babinsa saja, yang muter setiap hari, 1 orang babinsa di 1 desa. Tapi sekarang dia lihat bagaimana banyaknya tentara yang datang, ada 150 digabung dengan polisi, teman-teman Angkatan Laut, Angkatan Udara, mereka bergabung di sini dengan komponen dari pemerintah daerah. Itu salah satu keistimewaannya, keberadaan mereka 1 bulan di desa terpencil dan bisa memberikan pengaruh baik terhadap desa tersebut. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, topi penutup kepala khas Melayu dari pesisir pantai timur yang dikenal tanjak atau tengkulok biasa dipakai saat acara adat Melayu kini menjadi fashion. Tengkulok cantik ini dibanderol dengan harga Rp150.000. Iya, inilah sosok Alamsyah, pria berusia 40 tahun warga Kisaran, Asahan, Sumatera Utara yang berprofesi sebagai penggiat budaya Melayu di wilayah Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Selain penggiat budaya Melayu, ia juga kini menjadi perajin pembuatan tanjak atau tengkulok yang dikerjakan secara manual. Tengkulok yakni topi pengikat penutup kepala berbahan kain songket. Motif tengkulok sendiri dibuat dari berbagai motif negari asal budaya daerah. Tanjak atau tengkulok ini biasanya digunakan untuk acara besar budaya Melayu. Namun ia juga membuat motif sebagai fashion agar dapat digunakan sehari-hari. Dalam pemakaian tengkulok harus menjaga adab karena ada beberapa warna yang tidak boleh sembarangan orang pakai, seperti warna kuning yang biasa dipakai oleh raja atau sultan. Soal tengkulok ini ya kurang lebih 2 tahun lah tekuni fokus kan, tapi kalau pakai tengkulok ya kurang lebih ada lah 5-4 tahun ini ada gitu kan, mempopulerkan kembali. Tengkulok ini apa sih Bang?
Tengkulo ini ya jenis ikat kepala dia, tapi istilah tengkulo ini lebih dikenal di wilayah Melayu, Pantai Timur, Sumatera Timur lah ini. Biasanya nih dipakai untuk apa tengkulonya? Kalau untuk majelis-majelis besar, tengkulo ini ya dipakai juga untuk orang-orang besar, majelis-majelis Melayu, pencaksilat, satu untuk pernikahan. Nah, jadi tengkulo itu juga ada adab-adabnya juga lah, dipakai mana untuk orang besar, mana untuk orang kebanyakan. Tapi sekarang tengkulo ini ya dijadikan tren lah, jadi fashion. Satu harga tengkulok cantik ini dibanderol seharga Rp150.000 per buahnya. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.